Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbadi Pamungkas dari kelas A Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa program tipe data dan variabel. Ini adalah program yang saya salin dari PowerPoint. Ada 6. Selanjutnya ada 2 program yang saya buat sendiri. Saya akan menjelaskan pertama dari program yang saya salin di PowerPoint. Di sini tuh ada include Studio H atau library Studio H. Sebenarnya include Studio H itu adalah library dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input-output. Tanpa menggunakan library tersebut, maka program C yang kita buat tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau menginput sesuatu. Singkatnya, Studio sendiri itu adalah standar input-output. Nah, kalau dalam pemrograman bahasa C++ itu menggunakan include IOStream. Lalu di sini ada fungsi main, deklarasi nama, int AB, dan ada float. Nah, float itu adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Terus ada printf atau cout kalau di C++. Di printf ini sendirinya sebenarnya bukan bagian dari inti bahasa C. Bahasa C itu tidak mempunyai sarana input dan output bawaan. Perintah printf ini berasal dari library Studio H yang ditambahkan ke dalam kode pemrograman C. Karena itulah kita harus menuliskan baris include Studio H dari awal setiap kode pemrograman bahasa C yang akan menggunakan perintah printf. Lalu di sini ada simbol D, simbol D, simbol F, simbol N. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam bahasa pemrograman itu terdapat banyak simbol. Yang pertama simbol C. Simbol C ini untuk menampilkan karakter. Selanjutnya ada simbol S untuk menampilkan teks atau string. Selanjutnya ada simbol D dan simbol I. Ini untuk menampilkan bilangan desimal. Selanjutnya ada simbol F untuk menampilkan bilangan pecahan. Simbol O untuk menampilkan bilangan oktal. Simbol persen X untuk menampilkan bilangan heksadesimal. Dan strip T atau strip N untuk menambahkan tabs atau membuat tabs. Nah, jadi ini program project 1 yang saya buat. Dan ini program keduanya sama seperti yang tadi, tetapi di sini memakai include IOStream dan using namespace std. Langsung fungsi mainnya biasa, ada deklarasi juga, terdapat float, deklarasi. Tetapi di sini yang berbeda adalah cout. Kalau di sini itu memakai perintah printf, kalau di sini menggunakan cout. Selanjutnya ada project ketiga. Di sini sama, tapi menggunakan library Studio H dan perintah printf. Ini sama, menggunakan include IOStream dan perintah cout. Lalu ada project kelima. Di sini tuh library-nya include Studio H, tetapi di sini ada beberapa tipe data dan variabel atau kata yang baru seperti char, sort, fgets, dan scanf. Nah, apa sih char itu? Nah, char atau karakter adalah satu tipe data yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat teks, huruf, angka, dan simbol dengan karakter tunggal. Besarnya memori yang kita dibutuhkan tipe data char itu yaitu 1 byte atau 8 bit. Nah, berikut ini adalah tipe data yang menggunakan char. Lalu ada sort. Sort ini adalah untuk memodifikasi jangkauan nilai ke dalam bit yang lebih kecil yaitu 16 bit. Lalu ada fgets. Fgets ini fungsinya untuk mengambil input dalam satu baris. Tapi fungsi gets ini sebenarnya tidak menggunakan format seperti scanf. Nah, selanjutnya ada printf, terus scanf. Nah, scanf itu adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi ini memiliki format sama seperti fungsi printf. Atau di C++ itu sin. Selanjutnya ini masih sama menggunakan include IOStream dan include string. Ada deklarasi nama, string A, cout masukkan kata, ada getLine, sin getLine, dan sin. Apa sih perbedaan getLine, sin getLine, dan sin ini? Nah, kalau di sini itu kita bisa menggunakan kata atau memasukkan kata apa yang kita inginkan dengan tidak ada batasnya. Kalau di sini kita bisa memasukkan kata tetapi hanya sampai 33 kata. Nah, kalau di sini sin ini
Kalau kita mau menginputkan sesuatu itu, jika kita menggunakan spasi, program akan beres atau hasil input yang kita digunakan dalam menggunakan spasi itu tidak akan ada dalam outputnya. Baik, selanjutnya ada dua program yang saya buat. Di sini ada program untuk seperti biodata, kayak memasukkan NIM, masukkan nama, masukkan alamat lengkap dengan program yang sama seperti ini. Selanjutnya ada tugas 2 atau program kedua yang saya buat. Di sini saya menggunakan include studio H dan di sini itu perintahnya itu untuk mencari tahu D dari hasil A tambah B tambah C. Selanjutnya saya akan menjalankan programnya satu-satu. Dimulai dari yang pertama. Nah, yang pertama itu kayak gini. Ini tuh cuman hanya pemasukan kata saja, tidak ada program pertambahan, pengulangan, perkalian. Sama seperti yang ini. Lalu ada project ketiga. Kalau ini pertambahan dari 10 tambah 20 sama dengan 30. Project keempatnya masih sama tetapi menggunakan library yang berbeda. Lalu ada project kelima. Nah, di sini tuh kita misalkan memasukkan kata misalnya katanya ayam. Nah, nanti akan hasil kata ayam. Lalu masukkan angka, misalkan kita masukkan angka 9. Nah, nanti akan muncul angka 9. Selanjutnya project ke-6 masih sama. Misalkan kita masukkan kata makan atau nama. Nah, nanti akan muncul hasilnya nama. Lalu di sini misalkan ada alamat, akan muncul alamat. Langsung kita akan disuruh masukkan angka. Misalkan saya ingin masukkan angka 30. Nah, akan muncul angka 30 di outputnya. Lalu program yang saya buat ini kalau dijalankan akan seperti ini. Di sini tuh disuruh menginputkan NIM. Saya akan menginputkan NIM saya. Akan muncul NIM saya outputnya. Lalu nama. Lalu alamat lengkap misalkan Bandung, Jawa Barat. Nah, kenapa sih ini cuman Bandung aja? Yang si Jawa Baratnya nggak kebawa? Ya karena kita di sini menggunakan sin saja. Karena misalkan kita menggunakan spasi, yang Jawa Barat ini tidak akan masuk ke outputnya. Lalu ada tugas kedua. Tugas kedua ini untuk mencari D dari hasil A plus B tambah C. Misalkan saya akan memasukkan nilai A-nya 54, nilai B-nya 20, nilai C-nya 32. Nah, nanti akan muncul hasil A tambah B tambah C adalah 106. Baik, sekiranya segitu saja video yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata, kekurangan penjelasan dalam penyampaian kata, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih telah menonton videonya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.